Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba gali satu topik yang sering jadi pertanyaan nih. Kalau mau menyampaikan ide, penting nggak sih bikin naskah pidato kata per kata? Hmm, Sumber kita kali ini dari buku TED Talks, panduannya Chris Anderson itu. oh iya. Buku yang bagus itu. Anda punya ide keren, pengen dibagikan, tapi cara nyampeinnya gimana? Pakai skrip lengkap? Atau cukup poin-poin penting aja? Betul. Misi kita sekarang yuk, kita bedah bareng-bareng biar Anda bisa nemu cara yang paling pas. Ya, persiapan naskah ini memang sering jadi perdebatan ya. Menariknya, buku TED ini bilang, nggak ada satu cara yang pasti benar buat semua orang. Oh gitu? Iya, yang penting itu punya sesuatu yang berharga buat disampaikan, dan ya nyampeinnya harus otentik, gaya kita sendiri gitu. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba gali satu topik yang sering jadi pertanyaan nih. Kalau mau menyampaikan ide, penting nggak sih bikin naskah pidato kata per kata? Hmm, Sumber kita kali ini dari buku TED Talks,
panduannya Chris Anderson itu. Oh iya, iya. Buku yang bagus itu. Anda punya ide keren, pengen dibagikan. Tapi, nah, cara nyampainya gimana? Pakai skrip lengkap atau cukup poin-poin penting aja? Betul. Misi kita sekarang, yuk kita bedah bareng-barang biar Anda bisa nemu cara yang paling pas. Ya, persiapan naskah ini memang sering jadi perdebatan ya. Menariknya, buku TED ini bilang, nggak ada satu cara yang pasti benar buat semua orang. Oh gitu? Iya, yang penting itu punya sesuatu yang berharga buat disampaikan, dan ya nyampeinnya harus otentik, gaya kita sendiri gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kan, gimana peran naskah di sini? Bantu atau malah bikin kaku? Itu dia. Buku ini ngakuin sih kalau bicara langsung dari hati tanpa ada penghalang kayak mimbar gitu, itu kuat banget. Rasanya lebih manusiawi, kayak ngobrol aja. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Kalau tanpa persiapan matang, risikonya juga gede. Bisa lupa poin penting, bisa ngelantur. Bener banget. Di sisi lain, kalau baca naskah plek-ketiplek, ya ampun, bisa kerasa kaku banget. Kayak nonton rekaman, nggak live. Audiens bisa ngerasain itu. Iya, kerasa jaraknya ya. Jadi, gimana dong nimbangnya? Tentu. Coba kita lihat sisi positifnya dulu ya kalau pakai skrip. Ada argumen kuat untuk bikin skrip. Presisi. Presisi ya? Maksudnya? Kayak kata Pam Meyer yang dikutip di buku itu. Kita harus mencintai setiap kalimat. Artinya, tiap kata, tiap kalimat itu dipikirin banget. Esensial dan menarik. Oke. Ini bukan cuma soal benar salahnya informasi, tapi soal dampaknya ke audiens. Skrip yang rapi bantu mastiin ide inti kita nyampe dengan jelas, kuat. Apalagi buat presentasi penting kan? Jadi lebih terkontrol gitu ya pesannya? Tepat. Kita punya kendali penuh. Oke, kendali penuh kedengarannya bagus. Tapi pasti ada tantangannya dong, terutama pas nyampeinnya. Kalau udah ada skrip, langkah berikutnya kan biasanya menghafal ya. Nah, itu dia. Dan kata buku ini, proses menghafal biar nggak kayak robot, biar alami, itu wah butuh waktu nggak sedikit. Betul sekali. Disebutin contohnya bisa 5-6 jam loh buat pidato 18 menit aja. Iya. Itu investasi waktu yang lumayan. Dan ini bukan sekedar hafal urutan kata, tapi benar-benar diinternalisasi kan, sampai jadi bagian dari diri kita. Tepat sekali. Internalisasi ini kuncinya. Gene Barnett, pelatih presentasi yang juga dikutip di sana, bilang kita harus kuasai naskah sampai bisa bermain dengannya. Bermain, maksudnya gimana tuh? Ya, jadi kita bisa atur intonasi, jeda, bahkan improvisasi sedikit tanpa kehilangan arah. Fleksibel gitu. Oke. Tanpa penguasaan sedalam itu, risikonya gede banget. Bukan cuma lupa 1-2 kalimat. Tapi, Bisa nge-freeze total di panggung. Blank. Stephen Johnson juga nyebutin soal ini. Itu bisa ngerusak semuanya. ngebayanginnya aja udah bikin deg-degan. Nah, mungkin pengalaman kayak gitu ya, yang bikin beberapa pembicara, kayak Salman Khan contohnya di buku itu, milih cara lain. Gimana caranya? Mereka lebih suka pegang poin-poin kunci aja, atau struktur gagasannya, terus kata-katanya dibiarin ngalir lebih spontan. Kayak lagi jelasin ke temen gitu. Iya. Fokus ke ide intinya ya. Iya, jadi rasanya lebih luas, dan kalau ada salah-salah dikit pas ngomong, kayaknya lebih gampang dimaafin gitu. Betul. Dan itu pilihan yang sah banget kok. Tapi ada juga loh jalan tengah yang bisa efektif. Jalan tengah? Gimana tuh? Ya, kita bisa tetap pakai naskah atau catatan. Mau ditaruh di mimbar kek, di monitor kek. Tapi ada aturan emasnya. Apa tuh aturannya? Jangan membaca teksnya terus-terusan. Itu kuncinya. Oh, Pakai catatan itu cuma sebagai pengingat aja. Peta jalan lah istilahnya. Yang penting, tetap jaga kontak mata, ekspresi wajah alami, energi percakapan, harus tetap dalam mode bicara, bukan mode membaca. jadi jangan sampai ketergantungan sama monitor ya? Nah, itu dia. Ketergantungan sama monitor atau teleprompter itu sering jadi jebakan. Justru bisa mutusin koneksi emosional sama audiens. Jadi catatan itu lebih kayak jaring pengaman atau rambu-rambu aja ya, bukan rel kereta yang kaku gitu. Pas banget gambarannya. Catatan ngasih rasa aman tanpa ngorbani spontanitas. Masuk akal. Terus, ada satu tips praktis lagi nih yang ditekanin banget sama Chris Anderson. Nggak peduli metode mana yang akhirnya kita pilih. Apa tuh? Penting kayaknya nih. Tulis dan hafalkan bagian pembuka, kira-kira 1 menit pertama, sama kalimat penutupnya. Oh, intro dan outro ya. Kenapa? Karena bagian awal itu krusial banget buat bangun koneksi pertama dan ngatasin gugup awal. Pasti kan awal-awal suka grogi. Iya sih, bener. Nah, kalau penutup yang kuat, itu bakal ninggalin kesan mendalam.
pesan utama kita jadi lebih nempel di benak audiens. Jadi ini investasi kecil, tapi hasilnya gede. Oke, oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, intinya balik lagi ke diri kita masing-masing sebagai pembicara ya. Betul. Metode mana yang bikin kita paling pede, paling nyaman, dan paling bisa nyampein ide secara otentik, mau hafalan penuh, pakai poin-poin, atau kombinasi keduanya pakai catatan. Persis. Buku ini kayak ngasih kotak peralatan gitu ya, bukan aturan baku yang kaku. Tugas kita ya nyoba-nyoba mana alat yang paling pas buat kita. Anda benar sekali. Pada akhirnya kan fokus utamanya bukan di metode nyampeinnya semata, tapi di tujuan akhirnya. Tujuannya apa tuh? Ya, membangun ide secara utuh di benak audiens Anda. Itu intinya. Skrip, catatan, hafalan murni, itu semua cuma sarana aja. Alat bantu lah ya. Betul. Alat untuk mencapai kejelasan pesan, bangun koneksi emosional, dan mastiin ide kita tuh beneran pindah dan dipahami. Kuncinya ya temukan alat yang paling cocok sama gaya dan kenyamanan Anda. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan ya. Silakan. Mungkin pergulatan utamanya itu bukan sekedar soal hafal kata per katanya, tapi lebih ke gimana kita menuliskan dalam arti nyusun dan ngerancang alur gagasan kita itu sendiri. Menarik. Gimana struktur argumennya, narasi ceritanya, dibangun biar benar-benar nyampe, berkesan, dan mungkin bisa menggerakkan pendengar. Terlepas dari apakah tiap katanya ditulis duluan atau enggak. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut. Pemikiran yang bagus itu. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.